grafik penilaiannya, oke? Ibu siap. Jadi nanti akan saya lihat apakah Bu Nasrifa sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian apakah Bu Nasrifa nanti sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya juga akan melihat bagaimana nanti ujinya menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Bu Nasrifa. Gitu Ibu. Ibu. Kemudian jangan ketinggalan untuk memberikan atau melakukan prinsip coachingnya Bu, yaitu yang pertama adalah kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelum saya melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Nasrifa. Boleh ya Bu? Boleh, monggo. Oke, baik Bu Nasrifa. Pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang nantinya akan Bu Nasrifa kembangkan pada sesi coaching kali ini Bu? Oke, baik Bu Dini. Potensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching ini yaitu yang pertama kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, baik Bu Nasrifa. Dari kompetensi-kompetensi itu, mana yang secara spesifik ingin dikembangkan lagi Bu, yang ingin menjadi fokus saat saya observasi nanti Bu? Dari kompetensi yang ingin dikembangkan lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya Bu. Kemudian indikator yang bagaimana yang bisa menunjukkan kalau tujuan dari coaching yang Bu Nasrifa lakukan itu sudah tercapai Bu? Apa indikatornya Bu? Yaitu saya ingin coach saya ini menemukan solusi dari permasalahan, atau yaitu bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Ya, baik, gitu ya Bu Nasrifa. Jadi saya sudah menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bu Nasrifa. Selanjutnya Bu Nasrifa bisa melakukan proses coaching. Semoga lancar. Nanti setelah proses coachingnya selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Baik, siap Bu. Terima kasih Bu Dini. Sama-sama Bu Nasrifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fatah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nasrifa. Mana kabarnya nih Pak Fatah? Alhamdulillah baik, Bu Nas. Jenengan terus pundi? Alhamdulillah baik Pak. Ini Pak, dengar Pak Fatah ada yang mau disampaikan gitu? Iya Bu Nas, betul sekali. Jadi saya sudah lama sebenarnya ingin cerita tentang hal ini kepada Bu Nasrifa. Yaitu tentang ini Bu Nas, literasi yang ada di sekolah SMK Negeri Rembang ini, siswa-siswanya kurang dalam berliterasi. Nah ini saya juga gimana ya kira-kira solusinya? Oke Bapak, sepertinya kita tidak punya banyak waktu ya. Di sini batasi cukup 15 sampai 20 menit. Tadi Pak Fatah sudah menyampaikan misalnya yang mau Pak Fatah ceritakan yaitu tentang literasi di siswa SMK tersebut. Iya. Baik Pak, kira-kira dari percakapan kita kali ini apa sih yang ingin Pak Fatah dapatkan? Sebenarnya saya ingin
sebuah solusi benar. Jadi ada peningkatan literasi terhadap siswa-siswi SMK Negeri Rembang yang nantinya akan membuat mereka memiliki kompetensi yang lebih, sehingga ketika nanti lulus itu cepat diterima di dunia kerja, di dunia industri, di dunia UMKM seperti itu. Baik, yaitu Pak Fata ingin meningkatkan literasi siswa di SMK Langit, yang mana nantinya bila mereka sudah lulus dengan mudahnya mereka dapat diterima di tempat perusahaan Pak ini. Betul. Iya. Kira-kira nih Pak, perubahan apa yang ingin dan yang Bapak harapkan, atau strategi apa yang ingin Bapak lakukan untuk meningkatkan literasi? Sebenarnya saya memang sudah punya angan-angan atau pikiran ya untuk meningkatkan literasi di SMK Negeri Rembang ini. Salah satunya yaitu kan di SMK Negeri Rembang ini belum ada gerakan literasi sekolah. Nah, sebenarnya saya ingin mulai memunculkan gerakan literasi sekolah ini dengan mengusulkannya terlebih dahulu kepada kepala sekolah, yang kemudian nanti harapannya ditindaklanjuti oleh kepala sekolah, kemudian dibentuklah sebuah kelompok atau dalam hal ini sebuah perkumpulan atau mungkin ekstrakurikuler seperti itu, yang intinya untuk memajukan literasi di sekolah saya ini. Baik Pak Fata, dari yang Pak Fata sampaikan tadi, yaitu ingin membentuk gerakan literasi sekolah atau buat ekstrakurikuler, itu Bapak ya. Nggih. Kalau dilihat dari skala 1 sampai 10, kira-kira sekarang berada di skala yang berapa kondisi Pak Fata saat ini? Kalau kondisi tentang literasi SMK Negeri Rembang sekarang itu masih di kisaran angka 4, Bunas. Dapat Pak? Oke. Iya. Karena memang belum ada sama sekali di sana. Iya. Baik Pak. Dari level 4, di level berapa bisa ditingkatkan agar terlihat adanya sebuah perubahan? Mungkin nanti saya harapannya ada di level 7 ya mungkin ya. Di level 7 mungkin bisa. Bila dari level tadi 4 nih, dari level 4 ke level 7, 7. kira-kira nih Pak, usaha apa yang akan Pak Fata lakukan untuk melakukan perubahan tersebut? Jadi memang pertama adalah mengadakan atau mengusahakan gerakan literasi sekolah tersebut. Jadi memang itu adalah hal yang sangat penting. Dengan adanya gerakan literasi sekolah itu harapannya memang kompetensi numerasi, kompetensi membaca dan yang lainnya, dan kompetensi-kompetensi seperti keterampilan itu juga akan meningkat, karena memang walaupun itu jenjangnya SMK yang cenderung berkegiatan kemudian praktik, memang kebanyakan memang praktik, tetapi tidak menutup kemungkinan juga dari praktik itu juga harus ada teori-teori sebelumnya. Nah, apabila literasinya kurang, nanti akan banyak kompetensi yang tidak dimiliki oleh siswa-siswi. Jadi pertama yaitu adanya gerakan literasi sekolah dulu, Mas. Itu yang akan saya lakukan nanti. Baik Bapak, bagus sekali. Yaitu usaha untuk mengadakan gerakan literasi sekolah. Dari usaha yang akan Bapak lakukan
ini pastinya memerlukan support ya, atau bantuan dari pihak lain. Iya. Gimana nih Pak? Untuk support atau bantuan itu memang yang di sini yang paling penting adalah dari kepala sekolah ya Mas, dari kepala sekolah. Jadi memang saya akan mengusulkan terlebih dahulu kepada ibu kepala sekolah tentang adanya kegiatan tersebut, yang kemudian berikutnya support dari bapak ibu guru yang lain dan karyawan. Untuk membentuk sebuah perkumpulan literasi maka dibutuhkan banyak sekali pikiran-pikiran terbuka dari bapak ibu karyawan, sehingga nantinya memiliki sumbangsih yang besar kepada kemajuan literasi di sekolah ini. Yang ketiga tentunya dari siswa-siswi, support dari siswa-siswi untuk tetap terus berdedikasi terhadap kemajuan literasi di sekolah ini. Dan yang terakhir yaitu wali murid ya. Jadi wali murid tidak lepas tangan saja menitipkan siswanya ke SMK Negeri Rembang, melainkan juga harus ada support dari wali murid yang mungkin berupa pengadaan, kemudian juga support jika siswa itu di rumah diberikan pengertian, dan bahwa literasi itu juga penting bagi mereka. Kira-kira seperti itu, Bu Nas. Oke, baik sekali Pak. Berarti Pak Fata ini ingin melakukan usaha itu yaitu dengan cara berkolaborasi ini. Iya. Kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan-rekan juga dengan wali murid dan dengan siswa itu sendiri. Iya. Sekali Pak, luar biasa. Ini kira-kira kapan nih Pak mau direalisasikan? Saya kira secepatnya, Bu Nas. Jadi secepatnya hal ini memang harus dilakukan, karena memang saya kira sekolah-sekolah lain sudah ada, hanya di sini mungkin yang belum ada kegiatan seperti itu. Nah, memang kemarin ketika saya mendampingi lomba literasi ya, di sekolah-sekolah lain itu memang sudah banyak yang literasinya sampai digital seperti itu, sedangkan di sekolah ini belum. Jadi saya kira memang seharusnya secepatnya dilakukan. Tidak secepatnya gitu ya. Nggih. Mudah-mudahan nanti apa yang Bapak Fata harapkan segera tercapai dan bisa berjalan dengan baik. Amin. Kira-kira nih Pak, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Pak Fata dapatkan? Akhirnya saya mendapatkan solusi, Bu Nas, dari kegalauan saya beberapa hari ini. Nah, solusi tersebut mungkin nanti bisa saya ajukan, bisa saya lakukan, bisa saya ajukan ke kepala sekolah, sehingga mendapatkan hasil yang harapannya baik seperti itu. Baik. Sekali. Terima kasih Pak Fata. Alhamdulillah Pak Fata kita hari ini sudah mendapatkan solusi Nggih. dan apa yang diprogramkan oleh Pak Fata segera tercapai dan bisa berdampak positif bagi siswa-siswi Pak Fata di SMK tersebut. Nggih. Oke Pak Fata, saya tunggu kabar berikutnya, kabar baik berikutnya. Apabila Pak Fata membutuhkan atau ingin ngobrol-ngobrol lagi, saya tunggu kabar berikutnya Pak Fata. Iya, Bu Nas. Oke. Kita cukupkan pembicaraan kita sampai di sini Pak Fata. Iya, Bu Nas. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Baik, sama-sama, Bu Nas. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, begini. Salam. Oke.
sudah mengamati proses coaching yang dilakukan oleh Bu Nasrifa. Kemudian menurut Bu Nasrifa, apa yang sudah Bu Nasrifa lakukan dalam proses coaching tadi, Bu Nas? Yang sudah saya lakukan dalam proses coaching tadi, saya sudah melakukan dengan sesuai dengan alur kita, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan dapat menemukan solusi. Iya, betul sekali Bu Nas. Tadi saya amati juga proses coaching yang dilakukan oleh Bu Nasrifa sudah sesuai dengan alur tirta. Bu Nasrifa sudah hadir penuh dalam proses coachingnya, kemudian sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari apa yang disampaikan oleh kunci, begitu. Kemudian Bu Nasrifa juga sudah mengarahkan kunci untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, sudah bagus sekali Bu Nasrifa. Kemudian Bu Nasrifa, dari proses coaching yang sudah Bu Nasrifa lakukan tadi, untuk langkah selanjutnya, tindak lanjut selanjutnya, kemampuan atau kompetensi apa lagi dari coaching yang ingin Bu Nasrifa kembangkan, Bu? Potensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses alur kita, sehingga saya bisa dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Iya, betul sekali Bu Nasrifa. Oke, baik Bu Nasrifa, dari proses observasi kita, percakapan kita, apa yang bisa Bu Nasrifa ambil atau apa yang bisa Bu Nasrifa dapatkan dari percakapan kita hari ini, Bu Nasrifa? Yang bisa saya ambil dari percakapan coaching pada hari ini yaitu semoga kedepannya kita bisa melakukan lebih baik lagi sehingga bermanfaat bagi kita dan bagi teman yang lain. Ya, baik Bu Nasrifa, sepertinya kita sudah melaksanakan dengan baik ya. Bu Nasrifa sudah melaksanakan coaching dengan baik. Saya sudah mengamati, sudah menilai. Terima kasih Bu Nasrifa atas atensinya. Saya akhiri percakapan kita. Semoga di lain kesempatan kita bisa bercakap-cakap lagi, Ibu. Oke, baik ini. Terima kasih juga atas waktunya. Ya, Bu Nasrifa, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Fatah. Waalaikumsalam Bu Nasrifa. Mana kabarnya Pak Fatah? Alhamdulillah baik Bu Nas. Pak Fatah, sebelum kita melakukan coaching, Pak Fatah melakukan coaching ya. Sebagai awal, ini saya itu sebagai supervisor, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Pak Fatah. Bisa nggih? Iya. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada hari ini. Iya. Ya, pada kegiatan coaching kita kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita? Oke. Iya Bu Nas. Kemudian, bagaimana Pak Fatah memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee dan bukan sesuai dengan kata kunci. Bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachee tersebut. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya
kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Anda yaitu kompetensi apa yang akan Anda kembangkan pada coaching kali ini? Baik, kompetensi yang akan saya kembangkan kepada Koji yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian berperan aktif, kemudian yang terakhir yaitu menemukan solusi terhadap permasalahan. Baik, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Pak Fatah kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Secara spesifik saya akan mengobservasi, saya akan mengembangkan tentang kehadiran penuh dalam Koji kali ini, Bu. Oke, baik sekali Pak Fatah. Kemudian yang terakhir ini Pak G, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Fatah dalam proses coaching kali ini? Indikator yaitu apabila Koji itu bisa menemukan solusi terhadap permasalahannya. Sekali Pak, demikian dulu Pak Fatah nggih praobservasi kita kali ini. Sekarang silakan Pak Fatah melakukan kegiatan coaching terhadap Koji. Baik, terima kasih, Bu. Wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dini. Oke, waalaikumsalam Pak Fatah. Lama tidak bertemu ya Bu Dini ya. Iya Pak, lama. Kelihatannya kok sedang ada masalah kelihatannya Bu Dini. Iya, betul sekali Pak. Makanya itu saya menghubungi Pak Fatah ini. Iya. Kalau boleh tahu Bu Dini, sebelum itu Bu Dini mungkin saya ingin menjelaskan bahwa mungkin percakapan kita kali ini tidak bisa berlangsung lama Bu Dini, mungkin sekitar 15 menit ya Bu Dini ya, maksimal ya 15 menit. Saya harap dengan 15 menit itu Bu Dini sudah mendapatkan sebuah solusi dari masalah yang Bu Dini alami. Nah, kira-kira Bu Dini dalam 15 menit ini kita akan membahas apa Bu Dini? Iya Pak Fatah, jadi saya ini memiliki unek-unek masalah gitu nih. Saya kan wali kelas nih Pak, wali kelas 7 SMP. Nah, kemudian anak buah saya ini siswa saya ini ada yang sudah beberapa kali tidak mengikuti mata pelajaran matematika begitu Pak. Nah, akhirnya guru matematikanya ini laporan kepada saya. Nah, anak ini sudah saya panggil secara pribadi, sudah saya nasihati. Kemudian dia sudah ikut pelajaran matematika selama 1 minggu, 1 minggu lebih. Sudah beberapa pertemuan setelah saya panggil itu anaknya sudah ikut gitu Pak. Nah, kemudian kok ini kambuh lagi begitu. Jadi dia tidak masuk lagi. Iya. Ya, guru matematikanya lapor lagi kepada saya. Nah, Iya. saya jadinya bingung ini apa yang harus saya lakukan untuk supaya anak ini tuh mau ikut pelajaran matematika begitu Pak. Kalau boleh tahu Bu Dini sebelumnya, anak ini apakah hanya pelajaran matematika saja yang tidak mau ikut atau juga pelajaran-pelajaran yang lain Bu Dini? Iya, sejauh ini yang saya tahu hanya matematika saja Pak. Untuk pelajaran saya anaknya ikut. Kemudian untuk guru-guru lain juga tidak ada yang
komplain atau laporan kepada saya. Jadi yang memang laporan kepada saya ini hanya guru matematika saja. Kalau guru yang lain itu laporannya hanya anak ini masuk, tapi kadang di kelas itu tidak memperhatikan atau kadang melamun, Iya. gitu Pak. Oke. Bu Dini sudah pernah melakukan pendekatan dengan anak ini. Mungkin apa sih yang menyebabkan anak ini ketika pelajaran matematika itu tidak pernah ikut, itu kira-kira yang menyebabkan apa ya Bu Dini? Iya, memang sudah pernah saya dekati secara pribadi. Saya juga tanya kepada anaknya alasannya kenapa kok tidak mau ikut pelajaran matematika. Nah, anaknya ini menjawabnya, saya tidak bisa matematika, Bu, begitu. Nah, kalau Tidak hanya bisa. tidak bisa, saya bilang kan kalau hanya tidak bisa itu ya tidak perlu sampai tidak ikut, begitu saya bilangnya seperti itu. Saya menjelaskan sama dia bahwa tidak semua pelajaran itu kamu harus bisa, begitu kan ya Pak. Iya. Jadi intinya adalah bahwa eh, kehadiran itu juga ada nilainya. Kalau hanya perkara tidak bisa saja, harusnya kamu tidak perlu sampai tidak masuk ke dalam kelas, begitu. Nah, anaknya ini alasannya hanya saya tidak bisa Bu, saya malu dengan Bu Aini, begitu. Guru matematikanya namanya Bu Aini Pak. Iya. Saya takut sama Bu Aini, saya malu Bu kalau saya tidak bisa, begitu. Saya tanya kenapa, bagaimana sih pembelajarannya Bu Aini itu, saya tanya gitu. Nah, anaknya bilang kalau pembelajarannya memang kadang Bu Aini menunjuk anak untuk mengerjakan di depan kelas, begitu. Nah, mungkin karena tidak bisa ini anaknya jadi malas untuk masuk ke kelas, takut kalau ditunjuk mengerjakan di depan, begitu Pak. Baik. Oke. Eh, dari 1 sampai 10 ya Bu, pandangan Bu Dini terhadap sikap anak tersebut, kira-kira faktanya Bu Dini memilih nilai berapa Bu untuk sementara ini Bu? Kalau untuk anaknya, dari anaknya pribadi, untuk mata pelajaran matematika atau semuanya oke Pak? Matematika saja Bu, kan yang Kalau iya. kalau matematika saja mungkin 5 ya Pak. Oh, Dia 5. ada di level 5 begitu. Nggih. Karena memang sudah berkali-kali Aininya ini komplain ke saya, laporan ke saya begitu. Oke. Lalu nanti kira-kira keinginan Bu Dini untuk anak ini nilainya sampai berapa Bu? Untuk dia suka pada pelajaran matematika dan masuk ketika pelajaran matematika. Mungkin kalau bisa ditingkatkan ke angka 7 mungkin Pak ya, 7 dulu mungkin Pak, karena kan kalau saya lihat dari pendekatan saya yang pertama ini memang sepertinya dia itu sedikit ada memang takut atau tidak suka dengan matematika begitu. Baik. Jadi mungkin ditingkatkan ke 7 dulu lah, paling tidak dia ada di dalam kelas dulu lah saat pelajaran matematika begitu Pak. Baik. Untuk meningkatkan ke nilai 7, Bu Dini sudah ada rencana apa belum kira-kira Bu? Nah ya itu Pak, saya punya pikiran begini, mungkin saya akan memanggil anak itu lagi, kemudian saya juga sebelum saya memanggil anak itu lagi, saya berdiskusi dulu dengan guru matematikanya. Saya sampaikan hal-hal yang sudah saya lakukan pendekatan sebelumnya, saya sampaikan. Kemudian saya memanggil anak itu dan memanggil guru matematikanya, mempertemukan begitulah Pak istilahnya, supaya saya ketemu ini nanti dari anaknya ini apa alasannya, kemudian dari gurunya itu bagaimana begitu. Iya. Mungkin itu Pak yang langkah yang bisa saya lakukan. Baik.
Dini ternyata sudah punya rencana ya Bu ya, sudah punya rencana terhadap apa yang sedang terjadi yang dialami Bu Dini. Nah, kira-kira Bu, dari rencana itu Bu Dini nantinya butuh support tidak? Apabila Bu Dini butuh support, nantinya kira-kira siapa Bu Dini yang bisa membantu Bu Dini? Iya Pak, tentunya saya membutuhkan support. Pastinya saya membutuhkan support yang pertama tentunya dari anaknya sendiri, kemudian dari guru matematika. Saya minta, khususnya dari guru matematikanya ini, saya minta kerjasamanya, bagaimana caranya untuk mendekati anak ini, pendekatan secara baik terhadap anaknya, mendengarkan keinginan anaknya, apa yang diinginkan supaya dia itu bisa selalu hadir dalam setiap pembelajaran matematika. Mungkin juga saya meminta bantuan kepada guru BK Pak, karena kan BK ini yang biasanya lebih paham bagaimana cara atau psikologis anak gitu Pak. Ya. Baik, Bu Dini. Kemudian Bu Dini, dalam menyusun rencana Bu Dini nanti, kira-kira Bu Dini sudah memperkirakan belum kapan rencana tersebut akan Bu Dini lakukan? Ya, yang pastinya secepatnya Pak, karena kan memang ini tidak mungkin ditunda-tunda lagi. Iya. Jadi secepatnya, kalau bisa itu besok atau paling lambat lusa itu sudah saya bertemu dengan anaknya, bertemu dengan matematika, dan minta bantuan guru BK begitu Pak. Baik, Bu Dini, terakhir Bu Dini ya, harapan Bu Dini apa Bu Dini dari tindakan atau rencana yang akan Bu Dini lakukan nanti, harapan terakhir kepada anak tersebut Bu Dini apa kira-kira? Mungkin ada perubahan atau seperti apa Bu Dini? Iya, yang pastinya harapan saya adalah anak ini menunjukkan sikap yang baik, perubahan yang baik. Walaupun dia tidak bisa pelajaran matematika, paling tidak dia hadirlah di dalam kelas gitu, untuk supaya apa ya Pak, ada absennya begitu, untuk memenuhi absen saja, karena kan kita tidak bisa memaksa anak untuk bisa mata pelajaran tertentu begitu. Yang penting keinginan saya dia hadir saja di kelas, memperhatikan gurunya begitu Pak. Baik Bu Dini. Nah, tidak terasa Bu Dini waktunya sudah 15 menit ya Bu Dini ya. Tadi memang maksimal kan kita ngobrol ini 15 menit. Nah, 15 menit ini Bu Dini sudah mendapatkan solusi belum Bu Dini atas permasalahan yang Bu Dini alami? Iya, alhamdulillah saya sudah menemukan titik terang Pak, dari masalah saya. Jadi solusinya sudah saya dapatkan gitu Pak Bata. Oke, baik. Berarti dari pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya Bu Dini ya, bermanfaat. Kemudian Bu Dini, nanti Bu Dini setelah Bu Dini selesai melaksanakan rencana Bu Dini tersebut berupa tindakan kepada siswa. Nah, nanti mungkin minggu depan kita akan ngobrol lagi ya Bu Dini ya, ngobrol lagi. Kita membicarakan tentang bagaimana progresnya dari yang Bu Dini lakukan. Nah, semoga progresnya adalah progres yang baik, yang positif Bu Dini ya, sehingga menjadikan anak tersebut menjadi siswa yang lebih baik lagi daripada sekarang. Nah, terakhir ya Bu Dini, semoga Bu Dini juga bisa melaksanakan rencana Bu Dini dengan baik, dibantu dengan banyak support yang telah Bu Dini tadi sebutkan. Nah, ya. Baik Pak. Sampai ketemu lagi ya Bu Dini. Terima kasih Pak Fata atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Dini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Fatah. Waalaikumsalam Bu Nas. Fatah tadi sudah melakukan coaching dengan
ini nggih. Iya, betul. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Fatah pasca observasi. Bisa Pak nggih? Bisa, Bu. Oke. Pertanyaan yang pertama, tadi apa saja yang sudah Pak Fatah lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh peserta? Baik, dalam melakukan coaching dengan Koji tadi saya melakukan yang pertama yaitu menjelaskan atau bertanya tentang tujuan pembicaraan tersebut apa. Yang kedua yaitu mengidentifikasi masalah. Yang kemudian Koji dalam hal ini menjelaskan apa sebenarnya yang dialami, masalah apa yang sebenarnya dialami oleh Koji. Yang ketiga yaitu dari masalah tersebut kemudian Koji itu membuat rencana aksi untuk menyelesaikan masalah dari yang telah Koji alami. Kemudian yang yang keempat yaitu dari rencana kemudian ada tindak lanjut ya, ada siapa yang bertanggung jawab. Nah, itu saya terapkan sesuai dengan alur Tirta dan rasa seperti itu, Bu. Yang kemudian dalam hal ini Koji akhirnya mendapatkan solusi atas permasalahan yang dialami oleh Koji. Baik sekali Pak Fatah. Pak Fatah, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching Pak Fatah dengan ini sudah berjalan dengan baik. Jika proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Pak Fatah sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada bumi, sehingga Dini Lokaci tadi bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Iya. Kemudian proses coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan yang kedua, Pak. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang telah Pak Fatah lakukan tadi? Baik, kompetensi yang dikembangkan dalam hal ini yaitu berperan aktif, kemudian kehadiran penuh dalam proses coaching itu sudah dilakukan oleh Koji ya. Jadi Koji dalam hal ini kehadiran penuh. Jadi Koji tidak menyambi, tidak melakukan hal lain selain melakukan proses coaching dalam hal ini. Baik, Pak Fatah, luar biasa, bagus sekali. Mudah-mudahan kegiatan tadi bisa bermanfaat. Dan sekarang saya akhiri dengan tutup, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dini. Iya, waalaikumsalam Pak Fatah. Bagaimana kabarnya, Bu Dini? Alhamdulillah baik Pak. Pak Fatah bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga demikian, Bu Dini. Nah, Bu Dini langsung saja nggih. Nah, Bu Dini, hari ini saya akan melakukan supervisi terhadap coaching yang dilakukan Bu Dini kepada Koji, yaitu Bu Nasrifa. Nah, sebelum kita melakukan supervisi atau sebelum Bu Dini melakukan coaching, sebagai awalan saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bu Dini, ya. Ya, Nanti ya Bu Pak. Dini
bisa menjawab. Nah, kita akan diskusi tentang rubrik penilaian Bu Dini. Baik Bu Dini, pada kucing kita kali ini, coach dan kuci akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta dan rasa atau belum. Nah, kemudian bagaimana Bu Dini nanti memberikan pertanyaan berbobot pada kuci, dan juga bagaimana kuci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan yang Bu Dini sampaikan. Nah, Siap, Pak. pada prinsipnya yaitu coach itu harus membimbing atau membina atau tidak boleh memberikan solusi kepada kuci ya, sehingga kuci bisa mencari solusi sendiri terhadap masalah yang kuci alami. Nah, dalam hal ini prinsip saya sebagai supervisor yaitu menjalin kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi nanti yang Bu Dini lakukan. Kemudian Bu Dini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Bu Dini sebelum Bu Dini melakukan coaching pada hari ini. Ya, pertanyaan yang pertama Bu Dini, kompetensi apa yang akan Bu Dini kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Iya, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, Pak, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada kuci, Pak. Baik, dari ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, Bu Dini, kira-kira mana kompetensi yang ingin Bu Dini maksimalkan, Bu? Iya, Pak. Yang ingin saya maksimalkan adalah mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot, Pak. Baik, kemudian Bu, ini pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Dini dalam proses coaching kali ini? Iya, Pak, yang saya inginkan dari proses coaching yang akan saya lakukan yaitu nantinya coaching dapat menemukan solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya buat. Baik Bu Dini, nah demikian pertanyaan-pertanyaan dari saya Bu Dini. Nah, observasi kali ini mungkin cukup ya Bu, pra coachingnya nanti Bu Dini bisa langsung melakukan coaching kepada kuci yaitu Bu Nasrifa. Nah, dalam proses ini tetap akan saya amati Bu. Nah, setelahnya nanti kita akan berdiskusi kembali, Ibu. Siap, Bapak. Ya, baik. Saya akhiri Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nasrifa. Waalaikumsalam, ini Bagaimana kabarnya Bu Nas? Alhamdulillah baik ini. Baik, kali ini kita akan melaksanakan coaching ya Bu Nas. Bu Nas, sepertinya ada permasalahan yang ingin disampaikan kepada saya. Oke, betul sekali ini. Monggo disampaikan Bu Nas. Oke. Jadi gini Bu, saya itu kan jadi wali kelas 6. Saya ngajar SD, jadi wali kelas itu kelas 6. Mana di kelas 6 ini ada salah satu siswa saya yang belum bisa membaca. Padahal dia sudah kelas 6 dan bentar lagi akan menghadapi ujian dengan sempurna. Baik Bu Nas, jadi permasalahan yang Bu Nas hadapi adalah siswa Bu Nasrifa yang sudah kelas 6 itu masih belum bisa membaca, begitu Ibu. Oke, bisa ini. Baik Bu Nas,
Rifa menemukan solusi eh, bagaimana caranya supaya murid Bu Nasrifa ini bisa membaca begitu ya Bu? Ibu. Atau mungkin sudah lancar membacanya begitu ya Bu? Oke. Sebelumnya percakapan kita ini batasi waktu Bu, maka langsung saja saya identifikasi Bu Nas. Mungkin murid Bu Nasrifa ini kira-kira Bu Nasrifa, menurut Bu Nasrifa, apa yang membuat murid Bu Nasrifa ini belum bisa membaca atau belum lancar Bu Nas membacanya? Oke. Murid saya ini belum lancar membacanya karena ini Bu, dia itu juga jarang masuk dulunya waktu di kelas bawah itu. Apalagi waktu kelas 5 itu juga saya tanyakan kepada wali kelasnya, dia itu jarang masuk. Pas di kelas 6, waktu di kelas 6 biasanya kan saya suruh di awal pembelajaran itu kasih buku atau literasi, suruh baca 10 atau 15 menit seperti itu. Anak itu diam saja dan lama. Kenapa saya tanyakan? Nah, karena dia kata teman-temannya dia belum bisa baca Bu, belum lancar bacanya. Gitu ya Bu Nas. Jadi dari kelas bawah dia jarang masuk gitu ya. Itulah yang menyebabkan siswa ini kurang lancar membacanya. Baik Bu Nas. Kemudian kondisi yang sekarang ini Bu Nasrifa menilainya ada pada angka berapa Bu Nas? Saya menilai kondisi idealnya dari angka 1 sampai 10, yaitu mungkin masih berada di 4. Masih angka 4 ya Bu Nas. Kemudian dari angka 4 itu nanti setelah kita melakukan percakapan ini, kita sudah menemukan solusinya, nanti ingin Bu Nas tingkatkan ke angka berapa Bu? Saya ingin meningkatkan dari angka 4 ke angka 7 dulu gitu ya. Karena Mas kalau ke angka yang lebih tinggi atau sampai 10 kayaknya belum bisa Mas ya. Saya ingin meningkatkan sampai angka 7 dulu. Iya Bu Nas. Baik Bu Nas. Dari angka 4 ke angka 7 itu kira-kira Bu Nasrifa memiliki strategi apa Bu yang bisa Bu Nasrifa lakukan atau Bu Nasrifa rencanakan untuk membuat anak ini lancar membacanya Bu? Oke, untuk meningkatkan dari level 4 ke 7, usaha yang saya lakukan mungkin yang pertama itu saya memberikan bimbingan secara individu kepada anak tersebut, lalu juga menambah jam pelajaran di akhir pelajaran seperti itu. Oh iya. Jadi Bu Nasrifa ingin memberikan bimbingan secara personal begitu kayak kepada anak ini. Nah, Bu Nasrifa, bimbingan personal itu tadi atau rencana yang Bu Nasrifa lakukan itu tadi, kira-kira adanya tidak Bu hambatannya atau nanti mungkin di kemudian hari ada masalah gitu? Kira-kira apa Bu masalah yang mungkin nanti Bu Nasrifa hadapi ketika melakukan rencana itu? Masalah yang saya hadapi nantinya ketika melakukan bimbingan secara personal, mungkin khawatir anaknya juga tidak mau gitu, karena juga berbenturan waktu teman-temannya yang lain istirahat atau jajan gitu, dia masih belajar gitu. Tentunya dia juga tidak mau seperti itu. Dan ketika saya memberikan tambahan jam di akhir pembelajaran, waktu teman-temannya sudah pulang, misalkan saya tak lesi beberapa menit seperti itu, khawatirnya juga dukungan dari orang tua juga kurang seperti itu.
tersebut. Yang pertama tadi khawatir anaknya itu tidak mau ketika saya melakukan bimbingan secara personal. Mungkin saya akan memberikan pengertian pada anak tersebut bahwasanya pentingnya bimbingan personal ini bagi dirinya sendiri agar dia cepat bisa membaca seperti itu. Iya, baik. Yang kedua tadi ketika saya ingin memberikan tambah jam di akhir pembelajaran, khawatir orang tuanya tidak mendukung seperti itu. Nah, mungkin dengan seperti itu saya akan menghubungi pihak keluarganya bahwasanya anak tersebut saya tambahi jam belajarnya untuk lebih meningkatkan atau supaya anak tersebut bisa cepat lancar membacanya. Jadi dengan seperti itu orang tuanya dapat memahami, oh anak saya belum pulang karena masih ada jam tambahan seperti itu. Iya, betul sekali Bu Nasrifa. Jadi memang Bu Nasrifa membutuhkan dukungan juga dari orang tuanya, Selain dukungan dari orang tua, Bu, dukungan dari siapa lagi, Bu, yang mungkin Bu Nasrifa butuhkan untuk supaya rencana Bu Nasrifa ini bisa terlaksana, Bu? Adapun dukungan supaya rencana saya ini bisa berjalan dengan baik, tentunya yang pertama saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat. Apabila nanti mungkin saya ada rapat atau ada halangan seperti itu, supaya teman-teman atau rekan-rekan guru saya bisa menggantikan saya untuk memberikan bimbingan secara individu terhadap anak tersebut. Iya, baik sekali, Bu. Rencana yang sudah Bu Nasrifa pikirkan ini sudah cukup baik. Nah, kemudian Bu, rencana yang Bu Nasrifa angan-angankan ini kapan, Bu, mulai dilaksanakan? Rencananya secepatnya, Bu, karena bentar lagi kan juga mau menghadapi ujian tengah semester, jadi secepatnya mungkin di minggu-minggu ini. Iya. Jadi dalam minggu-minggu ini Bu Nasrifa sudah mulai melaksanakan rencananya Bu Nasrifa. Komitmennya Bu Nasrifa bagaimana, Bu, dalam melaksanakan rencana ini? Komitmen saya dalam menjalankan rencana ini yaitu dengan niatan bahwasanya memberikan bimbingan secara personal kepada anak tersebut agar anak tersebut bisa cepat bisa membaca dan bisa meningkatkan prestasinya nanti dan bisa melaksanakan ujian dengan baik seperti itu. Bu, jadi memang rencana yang Bu Nasrifa rencanakan ini sudah bagus. Saya berharap rencana yang Bu Nasrifa rencanakan ini berjalan dengan lancar, begitu ya, Bu Nasrifa? Amin, Bu. Mudah-mudahan rencana yang saya programkan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baik Bu Nasrifa, sepertinya Bu Nasrifa sudah menemukan solusi ya dari permasalahannya Bu Nasrifa. Ibu, terima kasih, Bu. Nanti kalau ada perkembangan atau rencananya sudah dilaksanakan, Bu Nasrifa bisa menghubungi saya tunggu bagaimana kelanjutannya dan perkembangannya, begitu ya, Bu? Baik, terima kasih Bu Dini telah mau mendengarkan cerita dari saya. Ya, terima kasih juga Bu Nasrifa. Baik Bu Nas, kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Bu Dini, tadi saya sudah melihat Bu Dini
melakukan coaching dengan Bu Nasrifa sebagai coachnya ya. Ya, Pak. Kemudian sebelum saya tutup Bu Dini selaku observer, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bu Dini. Saya harap Bu Dini nanti bisa berkenan untuk menjawab. Nah, pertanyaan yang pertama Bu Dini, apa sajakah yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Dini? Iya, Pak. Jadi yang saya lakukan tadi, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Saya menyatakan tujuan pembicaraan, kemudian saya mengidentifikasi masalah kunci, saya menanyakan rencana aksinya bagaimana, dan tanggung jawab atau komitmennya dalam melakukan rencananya kunci itu seperti apa. Seperti itu, Pak. Baik, Bu Dini. Nah, Bu Dini sudah melaksanakan alur tirta dengan sangat baik, Bu Dini. Nah, menurut saya sebagai observer, Bu Dini tadi sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta dan menggunakan rasa. Nah, kemudian Bu Dini, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang Bu Dini tadi lakukan? Iya, Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah dengan mendengarkan aktif, Pak. Jadi ketika saya lebih mendengarkan aktif, saya akan mampu menemukan kata kunci, dan saya juga akan mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, gitu, Pak. Baik, oke Bu Dini, dua pertanyaan tersebut semoga menjadi refleksi bagi Bu Dini juga sebagai proses coaching yang telah dilakukan Bu Dini selama ini. Nah, Bu Dini, sekian ya Bu Dini. Pada akhirnya observer ini akan saya akhiri, Bu Dini. Semoga Bu Dini nanti bisa melakukan coaching, juga bisa melakukan coaching dengan teman sejawat, dengan siswa, sehingga menyelesaikan atau membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang teman sejawat maupun siswa miliki. Nah, pada akhirnya Bu Dini, selamat Bu Dini sudah melakukan coaching dan berdampak bagi teman sejawat ya. Ya, baik, Pak. Saya akhiri ya Bu Dini, sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi